Oke, untuk materi yang hari ini yaitu tentang saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak dari mobilitas sosial. Nah, yang pertama yaitu mengenai saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama yaitu apa saja saluran-saluran dalam mobilitas sosial. Nah, yang pertama yaitu pendidikan. Kemudian yang kedua, organisasi politik. Dan yang ketiga yaitu organisasi apa? Nah, yang ketiga organisasi ekonomi. Kemudian yang keempat organisasi profesi. Nah, dari 4 saluran ini merupakan saluran yang sering digunakan oleh orang-orang untuk memperoleh untuk meningkatkan status sosial mereka. Nah, itu dari 4 macam yang Ibu sebutkan ini merupakan beberapa saluran saja. Nah, masih banyak saluran untuk meningkatkan status sosial seseorang. Tuh. Nah, kemudian yang kedua yaitu dampak dari mobilitas sosial. Nah, apa saja dampaknya? Nah, pasti kalau dampak itu kan ada dampak negatif dan dampak positif. Nah, dampak positif ini yaitu diantaranya itu dampak yang mendorong seseorang untuk lebih maju. Nah, kemudian yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Kemudian yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Nah, itu dampak positifnya. Nah, dampak negatifnya nih. Nah, dari dampak negatif ini ada diantaranya yaitu terjadinya konflik. Nah, karena karena seseorang itu sudah tidak bisa mencapai status sosial vertikal, status sosial yang lebih tinggi. Nah, sehingga membuat suatu cara untuk menghalalkan segala cara untuk meningkatkan statusnya, sehingga berdampak konflik antar teman, antar partner kerja dan semacamnya. Itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu gangguan psikologi. Nah, gangguan psikologi ini kenapa kok bisa sampai terganggu psikologinya? Nah, karena apabila seseorang status sosialnya tinggi kemudian menurun, jatuh gitu ya, jabatannya itu dari menjadi atasan kemudian menjadi karyawan paling bawah, atau pengusaha sukses kemudian bangkrut dari usahanya tersebut, sehingga menyebabkan depresi dan psikologisnya terganggu. Itu merupakan dampak negatifnya dari mobilitas sosial. Nah, untuk selanjutnya coba kalian buka buku paket kalian, coba dibaca. Kemudian nanti ketika ada yang belum dipahami, kalian bisa tanya di grup WhatsApp kelas kalian. Tuh. Jadi jika ada yang tidak dipahami, atau bisa langsung chat pribadi ke Ibu.